Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mengerjakan UAS Psikologi Sosial yang diampu oleh Bunda AP tercinta ialah Bu Meti. Pertanyaannya ialah bagaimana peran mahasiswa dalam melaksanakan penerapan new normal atau bisa disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Setelah yang sudah kita lalui bahwa COVID ke negara kita sudah beberapa bulan yang lalu, ada sekitar 4 bulanan, kita diatur oleh pemerintah bahwa disuruh di rumah aja gitu karena adanya pandemi yang masuk ke Indonesia. Sejak pertama kali kasus pandemi ini terungkap di Indonesia, respon masyarakat bermacam-macam, banyak yang apalah ngobrol inilah itulah gitu. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui ataupun banyak yang kurang paham terkait dengan pandemi saat ini. Mungkin ada juga yang berlaku baik, menanggapi bahwa baiklah pemerintah melakukan kebijakan ini, dia nurut saja gitu apa yang sudah pemerintah keluarkan. Tetapi ada juga yang panik bahwa ini bagaimana dan kita harus seperti apa. Terus ada yang takut karena emang takut, serem gitu kan tanggapan di masyarakat. Ada juga yang khawatir dan takut, hampir sama ya, cuman perasaan was-was. Cuman ada juga yang biasa aja, yang malah sudah diperingati, sudah tahu gitu korban-korban yang meninggal dikarenakan virus ini banyak, tapi dia tanggapannya tetap biasa aja gitu. Setelah adanya COVID atau pandemi ini di Indonesia, setelah adanya keputusan dari presiden yang bahwasannya kita di rumah aja, semenjak itu perkuliahan, pekerjaan apapun diberhentikan terkecuali yang tertentu lah seperti bahan pangan. Nah, pada saat itu juga mengetahui bahwa banyak konflik yang ditimbulkan adalah gitu ya, yang menyetujui atau banyak keluhan-keluhan dari mahasiswa bahwa kita harus di rumah aja, belajar di rumah via online atau aplikasi yang sudah tersedia di Play Store. Begitupun pekerjaan gitu. Banyak karena COVID ini, banyak pekerja yang di PHK karena alasan banyak tuh perekonomian tidak stabil, atau kalau misalkan tetap memperkerjakan pekerja tersebut, maka susah menggajinya gitu. Kenapa? Karena pendapatan dari suatu instansi atau perusahaan tersebut tidak seperti normal, seperti biasa. Kenapa? Karena kita disuruh untuk tetap di rumah dan apa-apa memberlakukannya di rumah gitu. Di samping itu banyak problem yang menanggapi perihal di rumah aja. Nah, setelah ada pengeluaran SK untuk new normal seperti biasa, seperti melakukan biasa tetapi aktivitas biasa, tetapi ada protokol kesehatan atau kebijakan-kebijakan tertentu yang harus dipatuhi oleh instansi atau perusahaan. Nah, peranan mahasiswa bagaimana sih caranya agar kita berpartisipasi untuk mengingatkan gitu, bagaimana mahasiswa menanggapi perihal new normal ini. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya pemerintah melakukan wacana new normal ini sebagai salah satu strategi dalam menghadapi pandemi saat ini. Pemerintah berharap dengan adanya new normal, masyarakat bisa menjalani kehidupan normal seperti biasa ya, walaupun di tengah-tengah pandemi yang besarlah risikonya gitu, karena berdamai dengan virus yang sangat kejam ialah virus corona. Diberlakukannya new normal bahwasannya agar masyarakat bisa melakukan aktivitas normal seperti biasa yang disesuaikan dengan protokol atau kebijakan yang telah diberlakukan. Adanya rancangan new normal karena sampai sekarang kita belum menemukan vaksin atau penawar dari virus ini. Jika kita tetap saja berdiam di rumah, kita tidak bisa menyetabilkan perekonomian di Indonesia. Maka dari itu oleh karena itu pemerintah memberlakukan new normal untuk seperti yang kita ketahui menyetabilkan ekonomi, juga berkaitan dengan perekonomian masyarakat Indonesia yang cukup mengalami masalah akibat setelah beberapa bulan ke belakang tetap di rumah aja. Jika kita lihat dari sisi ekonomi, new normal dapat mengembalikan
perekonomian dari masyarakat yang sebelumnya turun bisa stabil seimbang seperti biasa walaupun di tengah-tengah pandemi seperti saat ini. Terkait dengan tanggapan pendidikan, begitupun dengan pendidikan ya sudah diatur kembali bahwasannya Menteri Pendidikan mengeluarkan pembelajaran seperti biasa jika pada daerah tersebut zona hijau, sedangkan zona kuning dan zona merah tidak menerapkan normal seperti biasa, masih berlaku dengan PPJ. Nah, tetapi kita menanggapi bahwa bagaimana sih peranan mahasiswa gitu, walaupun tetap ya di rumah aja atau misalkan masih tetap belajar di rumah, bagaimana peranan mahasiswa di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekitar beliau. Ada beberapa peranan mahasiswa untuk lingkungan sekitarnya, baik di lingkungan kampus jika yang sudah normal ataupun yang di lingkungan masyarakatnya jika memang belum normal pendidikan seperti biasa. Yang pertama ialah bagaimana caranya menerapkan persiapan diri dan kesadaran diri untuk menghadapi new normal seperti saat ini. Seperti yang kita ketahui, new normal ini bukan berarti bahwa virus atau pandemi sudah berakhir, tetapi keadaannya kita harus mempunyai rasa kesadaran diri bahwa banyak persiapan yang harus kita siapkan sebagai mahasiswa gitu atau dalam lingkungan masyarakat. Peranan kita dalam kesehatan ialah mempersiapkan persiapan gitu. Kita harus mengingatkan selalu mengikuti protokol kesehatan untuk menangani agar tidak terinfeksi dengan virus. Selalu pakai masker, terus cuci tangan dengan sabun sering mungkin apabila sudah berinteraksi gitu dengan orang ataupun barang apa saja jika di luaran. Jaga jarak, usahakan jaga jarak dengan yang lain karena kita tidak tahu gitu bahwa orang di sekitar kita positif atau negatifnya. Dan melakukan etika batuk dan bersin tuh secara kayak sendiri aja gitu yang dengar atau apalah, soalnya takut kalau misalkan banyak beranggapan kan kalau misalkan bersin hacu gitu kan ya panjang, nah orang tanggapannya apa gitu. Nah usahakan hanya sendiri yang tahu gitu. Terus jangan lupa bawa hand sanitizer ya agar antisipasi gitu. Kalau misalkan nggak ada air atau apa bisa pakai itu setelah aktivitas. Bisa juga tisu dan jangan lupa membawa masker serep lah. Jangan lupa jaga kesehatannya, atur pola makan, olahraga dan istirahat yang cukup agar imun tubuh kita tetap stabil. Peranan kita selanjutnya yang kedua ialah kita sebagai mahasiswa gitu, kita punyalah kesadaran diri gitu. Nah, kita tuh di masyarakat tuh harus ya walaupun enggak ngobrol langsung gitu, bukan ngobrol secara langsung, tapi kita tuh harus mencontohkan ke masyarakat sekitar atau di lingkungan kampus atau apalah kesadaran diri kita gitu, mencontohkan kepada orang lain biar orang lain lihat protokol kesehatan yang kita diberlakukan gitu. Kita harus memberi contoh untuk yang lain karena nanti secara tidak langsung orang lain pun akan mengikuti gitu. Ya contoh sederhananya ya seperti memakai masker dengan baik, terus lagi menutupi bagian hidung dan mulut masker gitu ya. Yang memakai masker biasa sih ya walaupun engap, tapi itulah protokol kesehatan agar kita terjauh gitu dari terjangkitnya virus. Untuk masker jangan lupa kita tuh ada perlakuan masker, jadi jangan terlalu sering memakai masker itu atau berulang-ulang kali gitu karena takutnya kalau misalkan kotor atau apalah itu menjadi salah satu terjangkitnya virus. Dan kita harus memperlihatkan kepada orang lain tuh cuci tangan ya atau hand sanitizer gitu dengan baik gitu agar orang lain juga mencontoh, setidaknya dengan melihat bahwa takutnya lupa kan, dengan melihat mereka tersadarkan. Nah yang terakhir bahwa kalau misalkan orang itu bandel gitu kan ya, sudah tahu ini di zona kuning gitu atau zona merah lah, tapi beliau tidak mentaati protokol kesehatan, kita harus mengingatkan, memberikan pengarahan lah dikit-dikit gitu
nggak langsung bahwasannya ini tuh protokol kesehatan tuh harus ditaati gitu, ataupun ya menyebarkan informasi yang benar-benar valid gitu atau yang benar-benar jelas kepada masyarakat sekitar agar mereka tahu mengenai new normal ataupun perihal pandemi saat ini. Nah, mahasiswa bisa berperan aktif di sini juga karena dapat memberitahukan pemahaman kepada masyarakat sekitar tentang informasi mengenai new normal atau pandemi. Dibutuhkan agar masyarakat tuh paham pandemi tuh apa gitu, terus new normal tuh harus seperti apa sih telannya gitu, terus langkah-langkahnya gitu. Nah, sebagai mahasiswa juga kita tidak bisa langsung ngobrol gitu, karena enggak semua orang tuh pas ngobrol langsung menanggapi dengan baik. Setidaknya kita mengingatkan lewat sosial media lah, apalagi yang saat ini tuh yang dilihat gadget kan ya. Nah, setidaknya kita mengingatkan perihal itu di sana gitu, tidak ngobrol langsung juga. Kita sebagai mahasiswa bisa menanggapi bahwa new normal ini ada sisi positif dan negatifnya. Ya, positifnya seperti yang tadi disebutkan, untuk menyeimbangkan perekonomian di Indonesia atau pendapatan masyarakat untuk menyambung hidupnya, karena pemerintah juga tidak bisa terus-menerus memberikan bantuan akan tetapi tidak ada pemasukan kepada negara itu sendiri gitu. Modal dari mana Indonesia? Masa iya minjam lagi gitu. Nah, peran positifnya ialah seperti itu. Untuk negatifnya ya kita juga bisa lihat lah, bisa tahu gitu bahwasannya peran negatif yang diberlakukannya new normal ini menambahnya jiwa yang terjangkit virus, penambahannya kematian ya, walaupun banyak penambahan yang sembuh tapi ada mati, banyaknya yang terjangkit ya, itu peran negatifnya. Peranan mahasiswa di lingkungan masyarakat seperti yang tadi yang 3 saya sebutkan, mau dimanapun kita, mau di lingkungan sekolah, di lingkungan yang banyak anak-anak, mau di lingkungan kampus atau di lingkungan masyarakat sekalipun, ya kita memberlakukan protokol kesehatan tuh mulai dari diri sendiri, mulai dari kesadaran diri sendiri. Setidaknya orang lain kalau misalkan udah lihat kita sadar, siapa tahu kan dia juga ikut sadar gitu terhadap protokol kesehatan yang sudah diberlakukan. Karena tidak sedikit masyarakat tuh mengabaikan protokol tersebut. Mungkin hanya segitu peranan mahasiswa di lingkungan masyarakat yang saya ketahui dan tanggapan dari saya. Terima kasih sebelumnya dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam mengucapkan kata-kata atau mengerjakan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.